Sirkuit Mandalika Lombok Tengah diketahui masih memegang lisensi B. Sementara untuk menggelar balapan MotoGP, sirkuit Mandalika mesti memegang lisensi A. Lantas bagaimana progresnya saat ini untuk menuju grade A? Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Warta Kota Live, ada Rafsan Zani di sana. Halo, Rafsan Zani. Halo, selamat siang rekan Firda. Ya. Bisa dijelaskan Rafsan Zani terkait bagaimana kondisi terkini untuk perkembangan sirkuit Mandalika menyambut MotoGP? Ya, terima kasih rekan Siska. Ya, memang seperti yang diketahui bersama bahwa dalam penyelenggaraan Superbike WSBK kemarin, beberapa waktu lalu, sirkuit Mandalika memang masih memegang grade B. Dan untuk menggelar event sekelas MotoGP, sirkuit Mandalika harus memegang lisensi grade A. Dan tentunya pihak dari Mandalika Grand Prix Association juga sudah mendapat beberapa catatan apa-apa saja yang akan dibenahi untuk menyambut pergelaran MotoGP yang akan digelar pada Maret nanti. Dan catatan terpentingnya itu adalah bagaimana penambahan dari tire barrier yang itu merupakan bahan-bahan penghalang yang ada di lapisan paling luar yang kalau dari video pemirsa dapat melihat bagaimana tembok yang di depannya ada berwarna hitam itu adalah bahan-bahan barrier ataupun disebut dengan tire barrier. Kemudian ada juga yang namanya Digi Flag. Dan untuk Digi Flag ini sendiri akan datang tanggal 25 nanti mendatang ataupun besok maksud saya ke sirkuit Mandalika ini dan akan langsung dipasang. Dan untuk tire barrier sendiri yang pertama tadi memang masih membutuhkan sekitar 4.500 ban. Tapi dari penyelenggaraan WSBK kemarin, pihak dari Mandalika sudah memiliki 1.500 ban dan akan ditambah lagi sekitar 5.000 ban. Dan memang lebih dari 4.500. Dan itulah untuk kesiapan-kesiapan untuk menyambut pergelaran MotoGP nanti. Dan juga hal-hal lain tentunya bagaimana di modular building juga dipersiapkan dengan baik. Dan semuanya akan direncanakan rampung sebelum Maret mendatang. Dan kami juga telah berbincang-bincang dengan Samsul Purba selaku Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, di mana hal yang terpenting untuk mendapatkan lisensi grade A memang sudah mereka peroleh. Dan juga Samsul juga kerap berhubungan dengan pihak dari Dorna juga memang bagaimana kesiapan-kesiapan yang telah mereka laksanakan saat ini, apakah sesuai dengan on the track atau tidak. Dan dua catatan awal tadi, yaitu tire barrier dan juga Digi Flag memang sudah dalam tahap tiba di sirkuit Mandalika dan akan langsung dipasangkan. Sementara itu, apa yang kemarin sempat ramai dibahas yaitu masalah drainase, itu juga telah diuji ataupun telah diperbaiki dan diuji dalam musim penghujan dan semuanya aman. Sementara untuk track di dalam sirkuit itu memang 100% sudah siap sepenuhnya. Sementara itu progres lain yang akan menyusul yaitu pemasangan seperti CCTV juga, itu juga sudah memang sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian ada juga race control, kemudian ada juga frekuensi radio, yang dimana frekuensi radio ini kalau dalam ajang MotoGP nantinya akan dikoordinasikan juga dengan pihak Dorna tentunya, karena akan menyiarkan juga ke seluruh dunia. Begitu juga dengan koordinasi jaringan-jaringan yang mungkin nantinya akan ditingkatkan ataupun disesuaikan lagi oleh pihak Dorna, yaitu bagaimana agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu jaringan di lokal maupun di luar seperti itu. Dan juga ada juga memang tambahan lain yang untuk perkembangan di luar dari sirkuit, di mana perkembangan di luar dari sirkuit itu memang program dari pemerintah juga untuk mendukung penyelenggaraan dari MotoGP ini, di mana pelebaran jalan. Dan pelebaran jalan ini juga memang dalam proses yang sangat baik dan ditargetkan juga akan selesai sebelum MotoGP Maret digelar. Jadi seperti itu rekan Firda. Dan tambahannya lagi untuk keselamatan pembalap nantinya rekan Firda,
mereka juga telah menyiapkan nanti akan ada CMO ataupun Chief Medical Officer di mana di ajang balapan seperti MotoGP, di mana CMO inilah nanti yang akan menyusun plan bagaimana keselamatan para rider apabila terjadi kecelakaan, kemudian kemana di bawah ada 3 rumah sakit rujukan, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Daerah Mataram, kemudian Rumah Sakit Sanglah Bali, dan kemudian RSCM Jakarta. Dan juga tentunya akan ada ketersediaan dari tenaga medis, kemudian ada juga medical center, kemudian ada juga heli nanti yang akan disiapkan di area sirkuit. Seperti itu, rekan Firda. Lantas Pak, komentar dari para warga sendiri terkait penyambutan MotoGP nanti? Ya, rekan Firda, dapat saya sampaikan di mana setelah kami tiba sejak Sabtu lalu, kami ini langsung memang berbincang-bincang dengan beberapa warga yang ada di luar dari area sirkuit maupun yang warga dari Lombok Tengah ini. Mereka sangat menyambut sekali adanya sirkuit ataupun adanya penyelenggaraan event-event kelas dunia di sirkuit Mandalika ini seperti WSBK kemarin. Karena apa? Karena beberapa pedagang yang saya wawancara memang ada peningkatan yang sangat signifikan di penjualan hasil dagangan mereka. Begitu juga dengan konsumsi tentunya, di mana para pengunjung yang datang menghabiskan dana mereka untuk menginap maupun untuk berbelanja mencukupi kebutuhan mereka di Lombok Tengah bahkan sampai Mataram seperti itu. Dan juga menjadi ikon baru para pengunjung tak hanya dari Lombok Tengah, tetapi saya juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa keluarga yang datang jauh-jauh dari Lombok Barat dan juga Bima, yang datang hanya untuk melihat sirkuit dan merasakan salah satu kebanggaan yang luar biasa karena di Lombok Tengah ini ada sirkuit Mandalika yang luar biasa yang menjadi ikon dari Lombok juga nantinya yang bisa menyelenggarakan event sekelas MotoGP. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Rausan Zani atas laporan Anda. Tribuners, tadi Rausan Zani juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Teknik dan Operasi MGPA, Samsul Purba. Berikut liputannya untuk Anda. MotoGP nih Pak, sejauh ini kan sebentar lagi nih kita sudah mendekati perhelatannya. Iya. Kalau progres ini kita bisa bagi 2 sebetulnya. Progres penyiapan sirkuitnya sendiri dan fasilitas pendukungnya, dan progres dari luar yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung perhelatan kita. Nah, kalau untuk di dalam sendiri kita bicara track, kemudian paddock, kita bicara tribun dan pit building dan race control. Nah, kalau kita bicara tracknya sendiri, waktu kita WSBK kita itu masih grade B. Nah, untuk MotoGP ini kita harus tingkatkan menjadi grade A. Nah, perbedaannya di mana ada beberapa tambahan ataupun melengkapi yang namanya ban-ban yang seperti itu ataupun tire barrier. Nah, sekarang lagi kita kerjakan, insya Allah bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Kemudian ada namanya pemasangan DB flag ataupun digital flag untuk marshal, sehingga nanti tidak semerta-merta marshal pegang bendera, semua bisa dikendalikan dari Rosmotor Building. Itu juga sudah on the way, settingannya sudah oke, sehingga kita rencanakan di tanggal 5 Februari itu sudah terpasang semua. Nah, itulah dari sisi track, dan kemarin ada sedikit masukan terkait drainase, itu juga sudah kita selesaikan semua. Sebulan ini sudah kita uji coba musim-musim hujan seperti ini, kita lihat sudah tidak ada lagi masalah dengan drainase. Sehingga kalau dari sisi track di dalam ya bisa dikatakan hampir tidak ada masalah. Nah, kemudian race control yang tadi nah itu radio semua sudah terpasang, televisinya sudah terpasang, CCTV semua sudah terkoneksi dengan baik. Waktu SPK sudah kita uji. Nah, cuman sekarang ada penambahan beberapa radio. Nah, izin frekuensi radionya juga sudah kami dapat dari Kominfo, sehingga dari... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.